بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia saya bisa berjumpa dengan ikhwah sekalian di tempat yang menurut saya cukup jauh ya, dari Irian ke Sumatera. Dan ini pertama kali saya menginjakkan kaki saya ke negara Sumatera. Alhamdulillah, sudah lama saya bercita-cita untuk bisa berkunjung ikhwah yang ada di Sumatera, dan alhamdulillah Allah baru mengabulkan sekarang ini setelah diperintahkan oleh Ustaz Abu Ihsan. Maka saya harus tunduk dan harus kesini ya. Yang seharusnya ya, saya sangat banyak berterima kasih atas ilmu yang beliau ajarkan kepada saya. Meskipun beliau mengajar saya setahun, tapi saya rasakan banyak sekali faedah dari ilmu beliau yang saya jadikan ilmu tersebut sebagai dasar untuk saya menuntut ilmu di kota Madinah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini tentang nasihat bagi si miskin dan si kaya. Dan nanti insya Allah kebanyakan nasihatnya saya tujukan kepada si miskin, karena kenyataannya memang banyak ikhwah yang miskin. Atau mungkin saya salah, saya tidak tahu di Medan ini banyak yang kaya atau yang miskin. Kalau banyak yang kaya, kita rubah kajiannya, yang kaya lebih banyak nasihatnya. Tapi biasanya ya di mana-mana ikhwah itu banyak yang hidupnya pas-pasan. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sungguhnya di antara tanda kebahagiaan seorang hamba, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu idza u'tiya sakara, jika dia diberi karunia dari Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur. Wa idza butuliya sabara, dan jika dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfar, dan jika dia berbuat kemaksiatan maka dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Jika seorang hamba ternyata seperti itu, setiap diberi kenikmatan dia bersyukur, setiap diuji dia bersabar, dan setiap dia bermaksiat segera dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hamba yang berbahagia. Karena kondisi seorang tidak akan keluar dari tiga kondisi ini kalau tidak di atas kenikmatan atau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan kenikmatan dan juga dengan kesulitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan juga dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Oleh karena itu seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan dan juga diuji dengan kemiskinan. Jangan disangka bahwasanya kemiskinan itu ujian saja, kekayaan juga merupakan ujian. Sebagaimana seorang hamba diuji dengan kesehatan tubuhnya, sebaliknya diuji dengan rasa sakit yang ditimpanya. Allah menguji dengan kebaikan dan keburukan. Dan wajib bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala tatkala diuji, maka kita menghadapi ujian tersebut dengan sebaik-baiknya. Adapun persangkaan sebagian orang bahwasanya jika seorang diberi harta berarti Allah telah memuliakan dia, dan jika orang ditahan dari harta dibuat miskin berarti Allah telah menghinakan dia, maka itu persangkaan yang keliru. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Orang-orang kafir mereka menyangka demikian. Mereka menyangka jika Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada mereka kenikmatan, kekayaan, kelapangan harta, berarti Allah telah memuliakan mereka. Dan sebaliknya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekinya, membuat dia mungkin miskin, maka dia mengatakan rabbi ahana, Rabbku telah menghinakan aku. Ini persangkaan yang keliru. Maka Allah bantai juga dalam Al-Quran, kalla, sekali-sekali tidak. Bukan berarti seorang yang diberi kekayaan berarti dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bukan juga orang yang dibuat miskin oleh Allah berarti dia orang yang terhinakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Kekayaan merupakan ujian, demikian juga miskin juga merupakan ujian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan. Wa a'udzubika min fitnatil faqr. Dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya kemiskinan. Jadi Rasulullah SAW pernah berlindung dari fitnahnya kekayaan dan juga fitnahnya kemiskinan. Menunjukkan bahwa miskin dan kaya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia tidak akan keluar dari dua kondisi. Kalau tidak miskin dia kaya. Dan dia harus yakin bahwa kedua-duanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang miskin tatkala diuji dengan kemiskinan, maka hendaknya dia bersabar, peribadatannya kepada Allah dengan rasa sabarnya. Dan seorang kaya tatkala diberi kekayaan, maka ibadahnya kepada Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwanillah wa akhwatiddin azani Allah wa iyyakum, para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal. Al-ghani syakir atau al-miskin sabir. Mana yang lebih mulia? Orang yang kaya bersyukur atau orang yang miskin bersabar? Mana yang lebih mulia? Saya tanya, mana yang mulia di sisi Allah? Yang kaya bersyukur atau yang miskin bersabar? Miskin bersabar. Masalah yang bilang miskin bersabar angkat tangan. Kata ini kayaknya yang miskin angkat tangan. Tapi kalau disuruh pilih yang mana? Pilih kaya yang bersyukur. Karena tabiat manusia yang kita senang kaya bersyukur lebih banyak daripada miskin bersabar. Para ulama bilang tentang masalah ini dan perkataan mereka sangat panjang. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menjelaskan masalah ini. Al-Imam Al-Qurtubi At-Tabari, demikian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Al-Qayyim dalam Tariqah Hijratain, Badailul Fawaid menyebutkan masalah ini. Banyak ulama membicarakan masalah ini. Mana yang lebih afdal? Yang kaya bersyukur atau yang miskin bersabar? Ibnu Taimiyah menjelaskan rahimahullah bahwasanya ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang lebih afdal adalah orang yang miskin yang sabar. Yang miskin yang bersabar. Dalilnya banyak tentang mereka. Yang pertama hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannah fa ra'aytu aktsara ahliha al-fuqara. Wa ittala'tu fil nar fa ra'aytu aktsara ahliha an-nisa." Kata Rasulullah SAW, aku melihat ke surga dan aku dapati kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Dan aku melihat ke neraka, aku dapati kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita. Ini dari bahwasanya orang miskin punya kemuliaan karena kebanyakan penduduk surga orang miskin. Demikian dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi yawm. Yaitu komprominya sama. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang fakir miskin dari umatku, mereka masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Jadi anda yang miskin ini kalau masuk surga lebih dahulu daripada yang kaya-kaya. Yang kaya 500 tahun berikutnya baru masuk surga. Ini menunjukkan keutamaan orang miskin. Kenapa? Karena
sedikit, harta dia sedikit, apa yang kita tidak ada hartanya. Ada pun orang kaya mungkin punya mobil, punya rumah, punya macam-macam, ya. Sehingga kalau dihisab panjang hisabnya, karena banyak yang mesti bertanggungjawabkan. Hal ini menyebabkan orang miskin masuk surga dahulu daripada orang kaya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya yang lebih afdal adalah orang yang kaya yang bersyukur. Mereka juga menyebutkan tadi bahwa ini yang lebih utama adalah yang bersyukur. Di antara mereka yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas merasa dirinya akan meninggal dunia, maka dia pun berwasiat untuk mensedekahkan hartanya seluruhnya. Rasulullah tegur. Kemudian dia akhirnya, bagaimana kalau setengah saja saya wasiatkan harta saya untuk fisabilillah. Rasulullah tegur juga, tidak boleh. Akhirnya dia hanya berwasiat dengan sepertiga hartanya. Kata Rasulullah SAW, wasulutu fasulutu wasulutu kathir. Boleh sepertiga dengan wasiat untuk mensedekahkan sepertiga hartanya, meskipun sepertiga itu sudah banyak. Kemudian kata Rasulullah SAW, innaka antadara warathaka ad-dunya khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafunan nas. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan ahli warismu, anak keturunanmu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta sama orang lain. Ini menunjukkan keutamaan kaya, karena Rasulullah SAW mendorong Sa'ad bin Waqqas untuk kaya, supaya kalau dia meninggal dunia, harta yang ditinggalkan banyak untuk anak-anaknya, sehingga anaknya tidak perlu minta sama orang lain. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Muslim dari Rasulullah SAW, ni'mal an-nar salih bi rajul salih. Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik itu adalah milik orang yang saleh. Ini berarti dorongan agar orang yang saleh memiliki harta, karena itu harta yang terbaik yang dimiliki oleh orang yang saleh. Dalam hadis yang lain juga, di mana tatkala orang-orang miskin di zaman sahabat, mereka cemburu terhadap orang-orang kaya dari kalangan para sahabat. Mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka protes. Kata mereka, ya Rasulullah, zahar ahlul dusuri bi kujuri, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi quburi amwalihim wa la natasaddaq. Mereka datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang miskin, dan mereka berkata, ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya telah membawa pahala yang sangat banyak. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami yang miskin sholat, yang kaya juga sholat. Kami puasa, yang kaya juga puasa. Bedanya apa? Mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Sehingga mereka membawa pahala yang sangat banyak. Karena mereka bersedekah, kami tidak bisa. Apa yang mereka bersedekahkan? Akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan, kalau begitu bertahlillah, bertakbir. Rasulullah aja untuk zikir, karena setiap takbir itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah. Akhirnya para sahabat yang miskin pun mereka mengamalkan anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun bertakbir, bertahlil. Rupanya orang-orang lain juga mendengar hal ini. Mereka juga tidak ketinggalan. Mereka akhirnya juga bertakbir, bertahlil, tidak mau kalah dengan orang miskin. Dan karena orang miskin lagi, ya Rasulullah, ya sama saja. Kita bertahlil, mereka juga bertahlil. Tetap saja mereka punya kelebihan. Mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini dari bahwa orang lain punya kelebihan. Mereka bisa beramal ibadah maliyah, ibadah harta yang tidak bisa diamalkan oleh orang miskin. Jadi hanya dari sini saya katakan tadi, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang lebih afdal adalah yang kaya bersyukur daripada yang miskin bersabar. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dikuatkan oleh murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya tidak ada yang lebih utama antara yang kaya bersyukur atau yang miskin bersabar. Yang paling utama di sisi Allah adalah yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Mana yang paling bertakwa antara si miskin dan si kaya? Kalau ternyata ketakwaan mereka sama, artinya si miskin bertakwa dengan kesabarannya dan si kaya bertakwa dengan rasa syukurnya, maka istawa ya tijarahnya. Maka keduanya sama dalam derajat, sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang satu lebih bertakwa,
itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini insyaallah pendapat yang rajih. Maka Allah tidak menjadikan seorang mulia dengan harta, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan seorang derajatnya tinggi dengan kemiskinan, tidak. Allah menjadikan seorang tinggi derajatnya dengan ketakwaan. Mana di antara mereka berdua yang lebih bertakwa, itulah yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tadi saya katakan, kalau disuruh pilih yang mana? Hah? Ada yang pilih tadi, yang miskin, yang bersabar. Siapa yang pilih miskin bersabar? Kalau saya disuruh pilih, saya pilih kaya yang bersyukur. Sebagaimana perkataan Mutarrif bin Abdillah, kata dia, la'an u'afa fa'ashkuru ahabu ilayya min an'udala fa'asbiru. Kata dia, saya dijadikan kaya kemudian saya bersyukur, lebih saya sukai daripada saya miskin terus bersabar. Karena tidak semua orang bisa sabar dengan kemiskinan. Sebagaimana juga tidak semua orang bisa bersyukur dengan kekayaan. Tapi kalau disuruh milih kaya, dia bersyukur ya. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tariqul Hijrah ini, beliau menjelaskan pada dasarnya baik si miskin maupun si kaya, dua-duanya diuji dengan kesabaran dan harus bersyukur. Si kaya bersyukur dan dia harus bersabar. Demikian juga si miskin harus bersabar dan dia harus bersyukur. Jadi sabar dan syukur itu berada pada si kaya dan juga pada si miskin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau si kaya bagaimana? Si kaya jelas dia bersyukur, syukurnya jelas. Banyak hartanya dia bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sabarnya si kaya? Dia sabar agar tidak bermaksiat kepada Allah dengan kekayaan tersebut. Karena kita tahu sabar itu ada tiga. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan sabar tatkala ditimpa ujian. Seorang yang kaya dia bersabar, dia punya harta. Kalau maksiat gampang, mau zina gampang, mau beli ekstasi gampang, memundulin orang lain gampang, jengkel sama orang tinggal sewa algojo terus mukul gampang. Dia harus sabar menahan dirinya. Mau bermaksiat dia harus sabar. Dari sini kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya orang kaya pun bersabar menahan dirinya agar tidak bermaksiat dengan harta yang Allah berikan kepada dia. Bahkan bisa jadi sabarnya orang kaya lebih sulit daripada sabarnya orang miskin. Orang miskin mau minum bir aja tidak ada duit mau beli bir. Saya sabar kan, tidak punya duit. Kalau orang kaya harus punya duit, cuma dia harus tahan dirinya. Jangan. Ini duit akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula bahwasanya si miskin juga harus bersyukur. Kalau sabar jelas dia miskin, sabar. Bagaimana rasa syukurnya? Syukurnya dengan kondisinya yang seperti itu, dia masih tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi syukurnya orang miskin lebih daripada syukurnya orang kaya. Kenapa? Karena kondisinya yang sangat sempit, harta yang sedikit yang dia miliki, dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang miskin malah amburadul, malah kacau. Karena ingin mencari harta kaya, akhirnya bermaksiat, malah mencuri, malah merampok, menipu. Oleh karena itu, syukur dan sabar dialami oleh baik si miskin maupun si kaya. Kita kembali sebagaimana perkataan Syaikhul Islam ini dalam sifat Allah bahwasanya Allah tidak menjadikan kemuliaan pada harta dan sebagaimana Allah juga tidak menjadikan kemuliaan pada miskin. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah wa fiddin azza Allah iyyakum. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa nasihat yang pertama kali saya tujukan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Kita tahu bahwasanya pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakannya adalah orang-orang miskin. Memang benar, di antara pengikut Nabi juga ada yang kaya. Saya ulangi lagi bahwasanya Allah tidak menjadikan kemuliaan pada kekayaan dan juga tidak menjadikan kemuliaan pada kemiskinan. Karena kita tahu para Nabi juga demikian. Para Nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Nabi yang kaya misalnya siapa? Nabi tahu? Nabi Sulaiman. Nabi Daud, raja. Nabi Ayub, kaya. Nabi Ibrahim juga kaya. Nabi yang miskin seperti siapa? Nabi Isa, miskin. Nabi Isa.
Yang dari Zakaria juga miskin. Para sahabat juga demikian, banyak yang miskin. Meskipun yang kaya sedikit, yang miskin namanya siapa banyak? Ahlul Sufah itu apa? Miskin. Tatkala para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, banyak di antara mereka tidak bisa kerja karena penduduk Mekah itu kebanyakan berdagang, adapun penduduk Madinah kebanyakannya bertani, berkebun. Tatkala mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak bisa kerja, tidak bisa berkebun karena keahlian mereka berdagang. Akhirnya banyak di antara mereka yang tinggal di Sufah. Sufah itu suatu tempat yang dibuat di belakang Masjid Nabawi. Tinggal di situ, makan di situ, tidur di situ, sampai Allah mudahkan rezeki mereka. Akhirnya Rasulullah SAW memberi jatah makanan kepada mereka. Tiap hari seorang diberi segenggam korma. Miskin mereka. Dan Rasulullah juga dekat dengan mereka. Di antara para sahabat yang miskin, Ali bin Abi Thalib miskin. Abu Dzar Al-Ghifari miskin, Salman Al-Farisi miskin. Di sana juga ada sahabat yang kaya. Contohnya Abdurrahman bin Auf, dagang. Utsman bin Affan, orang kaya. Banyak juga sahabat-sahabat yang kaya. Meskipun yang miskin lebih banyak. Dan sebelum saya lupa, saya ingatkan ada pun hadis yang mengatakan bahwa si Abdurrahman bin Auf masuk ke surga dalam keadaan merangkai karena dia kaya. Makanya masuk surganya susah dalam keadaan apa? Merangkai. Itu hadis maudhu, kata Syekh Al-Albani. Ini hadis tidak ada asalnya, hadis maudhu, hadis palsu. Jadi para sahabat ada yang kaya yang miskin. Rasulullah SAW dekat kepada mereka semuanya. Rasulullah SAW tidak menilai pada kaya, tidak menilai pada kemiskinan. Yang Rasulullah tidak adalah ketakwaan. Rasulullah SAW lebih dekat kepada Utsman bin Affan yang kaya, lebih daripada banyak sahabat yang miskin. Sebagaimana Rasulullah SAW dekat kepada Ali bin Abi Thalib yang miskin, lebih daripada banyak sahabat yang kaya. Karena memang yang didilai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketakwaan. Namun kalau kita bicara kenyataan, kebanyakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang miskin. Oleh karena tatkala Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, tatkala Abu Sufyan masih kafir dan bertemu dengan Herakl, maka Herakl bertanya kepada dia, "Ayada'uhu du'a'ana am asrafuhum?" Kata Herakl, apakah mengikuti Muhammad itu orang-orang miskin atau orang kaya? Kata Abu Sufyan, du'a'ahum, yaitu orang-orang miskin yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Nabi-Nabi yang dulu, Nabi Nuh alaihissalam juga pengikutnya banyak orang-orang miskin. Ma naraka illa dzakara mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'y. Kata pengikut Nuh alaihissalam orang kaya, mereka mengatakan, "Wahai Nuh, kami lihat pengikut kamu cuma orang-orang hina, orang-orang rendah di antara kami yang tidak pikir panjang." Ya, artinya kalau mereka hanya ketipu sama kamu, wahai Nuh. Yang ikut Nabi Nuh adalah orang miskin, dan kebanyakan para nabi ikutnya adalah orang miskin. Oleh karena itu, kalau kita kenyataan di sini juga ikhwah, kebanyakan ikhwah itu ya pas-pasan itu ya pas-pasan. Kadang-kadang tidak jelas pemasukannya. Oleh karena itu diharapkan mereka bersabar. Oleh karena itu nanti ada yang pertama, hendaknya orang-orang yang miskin ini bersabar dengan apa yang Allah takdirkan kepada kalian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian dengan kekurangan, baik kekurangan harta, kekurangan jiwa yang meninggal dunia, hasil tanaman yang berkurang. Di antaranya ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kurangnya harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Basyiril sabirin", berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kita sabar menjalani apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya dia orang yang miskin, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berburuk sangka. Yakin bahwa apa yang Allah tetapkan pada dia itu yang terbaik. Apa yang Allah takdirkan kepada dia itu yang terbaik. Jangan dia berburuk sangka. Terkadang seorang miskin melihat orang kaya itu, orang sholatnya nggak beres, kok kaya ya? Saya ini mana tiap hari ngaji, kok miskin? Kadang timbul dari setan seperti itu. Itu orang ahlul bidah kok kaya ya? Dan kok salah kok miskin? Kadang-kadang timbul kerugian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat bahwasanya kemuliaan bukan pada harta, bukan. Kalau kita bertakwa, kita beri di Allah. Meskipun mungkin orang semua merendahkan kita, yang tahu kemuliaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa,
ikhlas dalam menjalankan ibadah, kita sangat bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua orang menghinakan kita. Namun terkadang timbul keluhan. Kalau melihat ada orang bermaksiat, kok kaya raya, kita kena mimpi, jadi ngaji, baca Quran, tapi tetap aja mimpi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa ata an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa ata an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalian membenci sesuatu namun itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu namun itu buruk bagi kalian. Kemudian Allah tutup dengan ayatnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan kalian daripada kalian sendiri. Allah itu yang telah menciptakan kita, dan Allah yang lebih tahu mana yang lebih pantas buat kita. Kita ini pantas miskin, pantas pas-pasan, atau pantas kaya. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik bagi kita, karena Dia yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir." Bukankah Zat yang telah menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang diciptakan? Yang kita ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu tentang kita. Lebih daripada kita sendiri. Kita terkadang mengatakan yang baik bagi kita perkaranya demikian. Kalau kita kaya mungkin kita lebih banyak ibadah. Tapi kalau lebih tahu, ini kalau kaya malah tidak ibadah. Ikhwan juga mau disebutkan adanya Allah. Oleh karena disebutkan kisah yang mungkin Anda pernah dengar, tatkala seorang ateis ingin menimbulkan keraguan pada murid-muridnya. Seorang guru ateis menolak adanya Tuhan, dia ingin menimbulkan keraguan pada murid-muridnya. Maka dia mengatakan, kalian mengaku punya Tuhan bisa menciptakan, saya juga bisa menciptakan. Akhirnya dia pun mendatangkan sebuah seperti toples dan isi dengan daging. Dia bilang, wahai murid-muridku, ini mungkin murid-murid anak-anak SD yang begitu kecil, dia mengatakan, lihat ini daging ini berada dalam toples. Sekarang tidak ada ulatnya. 3 hari lagi saya akan ciptakan keluar ulat dari daging ini. Dan benar, setelah 3 hari dibiarkan, keluarlah banyak ulat dari daging tadi. Mungkin belitung banyak sekali. Maka dia katakan pada murid-muridnya, lihat saya bisa menciptakan ulat sebagaimana Tuhan kamu bisa menciptakan. Rupanya ada anak yang tingkat, di antara muridnya yang tingkat. Maka dia pun mengangkat tangan. Jadi sebentar Pak Guru, kalau memang Pak Guru yang telah menciptakan ulat-ulat tersebut, tentunya Pak Guru tahu berapa jumlah ulat tersebut, berapa jumlah laki-lakinya, berapa jumlah betinanya. Pak Guru bisa berikan. Maka dia pun tidak mengetahui. Kenapa? Karena Allah ya'lamu man khalaq. Orang yang menciptakan, dan yang menciptakan lebih tahu tentang apa yang diciptakannya. Allah yang telah menciptakan kita lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Disebutkan dalam hadis yang dhaif, ya, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna min ibadi man la yaslu illa bil ghina." Kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, tapi maknanya benar. Hadis-hadis lemah. Di antara hamba-hambaku ada yang dia tidak bisa baik kecuali dengan kekayaan. Lalu aqartuhu la aqadahu dzalik. Kalau tadi saya ingin miskin, maka kemiskinan tersebut akan merusak dia. Wa inna min ibadi man la yahsul illa bil faqr. Dan di antara hamba-hambaku ada yang tidak bisa baik kecuali kalau miskin. Lalu aghnaytuhu la aqadahu dzalik. Kalau saya jadikan dia kaya, maka akan merusak dia. Ini benar kepada kita dan Allah. Betapa banyak di antara kita kalau diberi kekayaan kita lupa. Banyak saya kenal ikhwah yang dulu miskin, hidupnya sulit, dia beranak-anak. Karena ini saya punya uang banyak, saya akan limpahkan kepada ikhwah-ikhwah dan saya akan ikut pengajian terus. Namun ternyata setelah Allah berikan dia kerjaan yang mapan, punya uang banyak, malah tidak pernah pengajian, malah tidak pernah telepon teman-teman, lupa dengan teman-teman. Yang tadi dia dulu janji Allah, kalau saya punya duit banyak, saya akan infakkan tiap bulan. Ternyata setelah diberi kekayaan, lupa sama teman-teman. Sama juga tidak pernah telepon. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, ya. Kemudian ikhwanitin azan Allah banyak. Antum tatkala miskin, antum diajarkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada dasarnya orang yang kaya itu suka lupa bahwa dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Manusia itu kalau dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kaya,
layak berbuat kejian, berbuat kezaliman. Kenapa? Karena dia tidak merasa kaya, merasa tidak butuh pada yang lain. Sehingga terkadang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita yang miskin. Kita kalau miskin banyak kebutuhan, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak utang, senantiasa kita berdoa Allah, lunasi utang saya. Banyak tagihan, berdoa sama Allah, bangunlah ya Allah, saya banyak ditagih orang yang Allah, lunasi utang saya. Istri sakit, beli obat, tak punya duit, berdoa ya Allah, sembuhkanlah istri saya. Banyak kondisi yang buat kita akhirnya apa? Senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah dari Allah ayat. Kalau antum merasa butuh kepada Allah, ini yang Allah sukai. Semakin antum merasa butuh kepada Allah, semakin tinggi perasaan butuh antum kepada Allah, semakin tinggi kedudukan antum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah fakir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia itu fakir di zatihi, dan kita itu fakir, kita itu miskin. Kita tidak bisa apa-apa. Kalau Allah tidak tolong kita, kita tidak bisa. Adapun Allah al-Ghaniyyul Hamid, Allah itu ghaniyyun bi zatihi, Allah itu maha kaya, zat itu maha kaya. Kita itu miskin dan kita miskin. Makanya kita diajarkan untuk mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada perpindahan dari satu kondisi menjadi kondisi yang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sakit menjadi sehat, dari miskin menjadi kaya, dari di atas bid'ah menjadi di atas sunnah, semua di atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita ingat bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, meskipun hadis ini masih diperselisihkan dalam sanadnya, kata Rasulullah SAW, liyas'ala ahadukum rabbahu hal siratin alim. Hendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hanya untuk perbaiki dari sendalnya. Diajarkan oleh Nabi agar kita senantiasa berdoa, meskipun dari sendal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan oleh Ibnu Rajab, alhamdulillah, para salaf dahulu berdoa kepada Allah dalam sholat mereka, minta agar makanan mereka ada garamnya, supaya makanan mereka ada rasa lezatnya sedikit. Berdoa dalam sholat, dalam sholat. Ini terkadang kita lupa bahwasanya tatkala sholat itu tempat mustajab. Tatkala kita berdoa, tatkala sujud kita sholat. Sholat apa saja, sholat 5 waktu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat sunnah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud kemudian minta kepada Allah, jangan lupa ini. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah tatkala dia sedang sujud. Tatkala kita tundukkan kepala kita di tanah, menunjukkan kita rendah, disitulah kita merasa tunjukkan kepada Allah bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin mudah dikabulkan doa kita. Itulah yang kami jelaskan oleh Allah itu. Namun jadi masalah, banyak di antara kita yang kurang merasa butuh. Kita pun jarang berdoa. Ini istilah para ikhwan ini. Kalau orang sufi atau kebanyakan orang Indonesia, mereka setelah sholat waktu ada doa enggak? Berdoa kan mereka berdoa. Kita ini apakah mereka juga berdoa setelah sholat waktu? Antara azan dan iqamah juga tidak pernah berdoa. Setelah sholat sunnah pun tidak pernah berdoa. Ini tidak pernah nampak doa di masjid, tidak pernah orang berdoa, terutama ibadah ini. Jangan berdoa. Harus dirubah. Kapan kita tidak berdoa, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau diputuskan secara waktu. Karena doa itu ada subhanallah. Doa huwal ibadah. Rasulullah SAW, doa huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Karena doa itu menunjukkan kerendahan antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala haji, tatkala hajian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di padang Arafah, beliau berdoa dari setelah zuhur sampai maghrib, berdoa, mengatakan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa jam beliau berdoa? Lama. Berdoa terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling tahu bahwa ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa butuh, kita kurang. Nanti kalau bapak di antara bapak yang mau haji, coba di Arafah bisa berdoa berapa jam? Mungkin baru berdoa 15 menit sudah permintaannya sudah habis, sudah tidak ada permintaan lagi. Ada teman di Rasulullah berdoa berjam-jam karena dia rasa butuh dan banyak permintaan beliau untuk umatnya dan untuk keluarganya. Berdoa. Nah, kita rasa butuh, kita kurang. Oleh karena itu timbulkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara hikmah tatkala seorang dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa butuhnya kepada Allah senantiasa
Mungkin dia diberi utang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin didolimi orang lain dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan tatkala dia kaya, mungkin dia lalai. Oleh karena itu, mari kita berpikir anda bahwa yakum hendaknya kita berkorban. Tatkala Allah menjadikan kita miskin, ya, maka kita hubungkan kepada Allah dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nasihat yang ketiga, yaitu hendaknya kita tidak melihat ke atas yang lebih kaya daripada kita. Kata Rasulullah SAW, la tanzuru ila man fawqakum walakin tanzuru ila man asfala minkum fa innahu ajdaru an la tazuru ni'matallah. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah yang lebih parah daripada kita, karena itu lebih membuat kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahui dari orang yang dijawab positifin adanya Allah yang betapa miskinnya kita, pasti ada orang lebih miskin daripada kita, pasti ada yang lebih parah daripada kita. Kita meskipun miskin, alhamdulillah masih punya istri itu kekayaan, malah yang luar biasa. Masih punya anak, masih punya tempat tinggal. Masih banyak orang miskin, rumahnya tidak punya. Tinggal di bawah kolam jembatan, tinggal di pinggir sungai, di Jakarta banyak seperti itu. Mungkin tidak punya anak. Ada orang miskin ternyata sakit, kita miskin dan dalam sehat. Ada orang miskin sudah miskin sakit. Di bawah lagi ada orang miskin kafir. Kita miskin tapi masih Islam, masih Muslim, itu kayaknya luar biasa. Oleh karena itu kita lihat ke bawah, jangan terus lihat ke atas. Tapi kalau kita lihat ke atas, timbul hasad, timbul itu. Ikhwan itu kenal punya mobil, ikhwan itu kenal begini, kenal begini. Lihat ke atas terus, jangan lihat ke bawah, agar kita tahu benar bagaimana nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Meskipun kita miskin, alhamdulillah kita masih bisa ngaji, masih bisa berpuasa, masih bisa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok kehidupan ini cuma bentar. Oleh karena itu kita laksanakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah ke bawah dan jangan lihat ke atas. Dalam masalah harta, jangan lihat ke atas tapi lihat ke bawah. Nasihat berikutnya, hendaknya si miskin berusaha beramal dengan sebaik-baiknya, bekerja. Jangan dia pasrah dengan kemiskinannya, berusaha bekerja, tidak dilarang. Kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagi engkau. Kita berusaha agar menaikkan kondisi kita. Kita bisa berusaha juga biar kita menjadi orang yang bersaudara, jadi mukminin. Jangan menerima sumbangan terus. Kita yang menyumbang. Oleh karena itu beramal dan berusaha dan tidak duduk hanya berdoa saja. Sebagai orang berasangka bahwasanya yang penting kita duduk bertawakal berdoa maka Allah akan berikan rezeki. Tidak benar. Namanya tawakal yang benar itu menggabungkan antara sadaran hati kepada Allah dan berusaha. Tatkala Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang dia hanya duduk di masjid saja dan dia mengatakan harta yang dia Allah rezeki, duduk di masjid saja sampai Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan rezekiku, maka Imam Ahmad menegur dia. Kata Imam Ahmad, tidakkah dia mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau antum tatawakkaluna haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, ta'kulu ma'an wa taruhu bi ta'am." Tidakkah dia mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya kalian itu bertawakal dengan tawakal yang umumnya sebagaimana tawakal yang benar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung itu di pagi hari terbang dalam keadaan lapar dan balik dalam keadaan kenyang. Itulah tawakal yang benar. Tawakal yang benar itu berdoa dan berusaha, tidak hanya berdoa tanpa usaha. Burung saja yang tidak punya otak ngerti bahwasanya kalau mendapat rezeki harus berusaha. Makanya burung di pagi hari sudah bangun, subuh-subuh burung sudah bangun, sudah terbang, sudah meloncat dari ranting yang satu ke ranting yang lain, dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Kemudian di pagi terbang dengan jarak berkilo-kilo, mungkin puluhan kilo untuk mencari nafkah. Nanti balik-balik sudah kenyang, bahkan bukan buat dia saja, buat anak-anaknya juga. Itu burung benar di pagi-pagi sudah bangun. Ada pun kita, kalau ingin ditanya pagi-pagi habis sholat subuh tidur lagi. Mending sholat subuhnya tepat waktu, sholat subuhnya mundur. Sudah mundur habis subuh tidur. Gimana memberi dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala? Berdoa terus tapi tidak ada usaha. Ini tidak benar.
Mau dapat rezeki berusaha, dia bunuh aja mati, harus usaha. Kita yang berakal, kami lebih ngerti lagi. Oleh karena itu segala disebutkan dalam Sahih Bukhari kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala ada ahlul Yaman yang mereka Yahudun, walai yadawwadun, mereka berhaji. Ada penduduk negeri Yaman yang mereka pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun mereka tidak bawa bekal. Mereka tidak bawa bekal. Dan mereka mengatakan nahnul mutawakkilun, kami adalah orang yang bertawakal. Jadi nekat haji tanpa bawa bekal untuk menunjukkan mereka bertawakal. Kalau mereka di Mekah, kealunah. Setelah mereka sampai di Mekah, akhirnya minta sama orang, mereka tidak ada bekal. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaknya kalian berbekal dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Allah tegur mereka. Dalam haji pun kita disuruh untuk berbekal. Kalau pernah ingin melaksanakan ibadah haji, jangan nekat tawakal dengan modal nekat saja, tidak. Harus bawa bekal. Makanya haji tidak diwajibkan kecuali bagi orang yang mampu. Adapun hanya bersandar kepada Allah kemudian tanpa bawa bekal, tanpa ada usaha, ini tidak benar. Adalah menyalahi syariat. Allah menyuruh kita untuk mengambil sebab. Adapun meninggalkan sebab itu tidak benar. Kalau kita perhatikan, sampai dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang sebab banyak sekali. Antum kalau lihat ayat dalam ayat banyak sekali. Fa'akhrajna bihi, fa'ambatna bihi. Allah menyebutkan maka kami keluarkan dengan sebab air hujan kami keluarkan tumbuh-tumbuhan. Fa'ambatna bihi, kami pun tumbuhkan buah-buahan karena air hujan yang turun. Allah sebutkan bihi dengan kalimat bihi, dengan sebab air hujan. Fa'anzalna bihil ma', dengan sebab awan kami pun turunkan hujan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai api, jadilah engkau bardan wa salaman, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Artinya apa? Kalau Allah tidak perintahkan api tadi menjadi dingin, api tadi akan membakar. Menunjukkan bahwa api itu merupakan sebab untuk membakar. Sehingga untuk merubah kondisi api yang tadinya sebab membakar, Allah perintahkan api jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Karena itu Allah mengatakan Allah yang sebagian orang menafikan sama sekali. Dan saya sampai bertemu dengan orang seperti ini tatkala hajian. Sama sekali tidak perlu dengan sebab, tidak mau berusaha sama sekali. Ada seorang hajian, kemudian barang hilang. Kalau pemerintah barang hilang, itu berpak barang bapak hilang, tolong cari. Kata dia, kalau Allah kehendaki barang saya akan kembali. Dia tidak mencari. Dia bilang kalau Allah kehendaki barang saya akan kembali. Tapi kalau tidak kehendaki tidak akan kembali. Dan benar barangnya kembali. Subhanallah. Barangnya apa? Kembali, tapi yang cari teman-temannya semua. Jadi teman-temannya. Setelah itu dia masih percaya lagi. Setelah kita kumpul-kumpul, dia bilang, saya itu alhamdulillah hari Pak Allah selalu kasih saya buat Pak. Ditegur sama orang awam nyentuh. Di mana kok Pak? Kemarin aja barangnya hilang. Kemudian kemarin tadi salah naik bis ya. Jadi rupanya dia itu berzikir di Masjid Nabawi, berzikir lama. Kan ada jadwal untuk jalan-jalan atau ziarah, ada bisnya. Akhirnya apa? Dia berzikir lama, bisnya sudah pergi, dia datang terlambat. Salah naik bisnya jemaah yang lain. Ditegur sama orang. Pak ini bukan bis Bapak. Akhirnya dia turun, tapi orang kasihan, sudah Pak naik aja Pak. Kata dia, saya pun salah bis karena Allah sudah siapkan bis buat saya. Jadi sekalian sudah pergi, tapi Allah siapkan bis buat saya. Subhanallah, jadi kayak gitu pikirannya. Menafikan kita. Sampai akhirnya terakhir istrinya datang sama saya, Ustaz, bagaimana kalau saya minta cerai? Kenapa? Ya karena ini orang tiap hari dia berdakwah 4 bulan, berapa bulan, sehingga saya tidak dipedulikan. Kemudian jangan begitu Pak. Dia salah paham, jadi sebab dinafikan. Sebab itu ada. Sebab itu ada. Allah menyuruh kita untuk mengambil sebab. Sampai Allah sebutkan sebab dalam Al-Quran. Api itu sebab membakar, makanan sebab mengenyangkan. Meskipun yang mengenyangkan Allah, meskipun yang membakar Allah, tapi Allah menjadikan hal tersebut sebab untuk mengadakan akibat. Saya pernah ceramah di suatu masjid. Saya ceramah tentang sebab. Bahwasanya sebab itu tawakal untuk mengambil sebab. Akhirnya ada yang bantah. Besoknya ada yang ceramah membantah. Kata dia tidak perlu sebab.
Sedangkan siapa Maryam, dia di dalam mihrab saja Allah datangkan rezeki. Ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi Maryam itu rupanya di kamar saja datang apa? Datang makanan, tidak perlu berusaha. Di mana dia mengaji? Subhanallah. Itu sih kondisi itu karomah. Tidakkah dia melihat ayat yang lain? Tatkala Maryam dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiyyan." Tatkala Maryam dalam keadaan kesulitan, dia dalam keadaan lapar, maka Allah menyuruh dia untuk menggoyangkan pohon korma, makan pohon korma. Karena dia ingin makan korma, tapi tidak bisa karena sulit, dalam keadaan sulit. Akhirnya Allah suruh gerakan apa? Akar korma. Kita kalau gerakan akar korma, kira-kira korma jatuh enggak? Enggak jatuh. Antum ingin ambil kelapa yang digoyang, enggak goyang, akan goyang. Tapi Allah ajarkan kepada Maryam untuk mengambil sebab meskipun tidak berhasil, itu tidak mungkin. Tapi disuruh, dilatih. Allah suruh huzzi ilayki, goyang itu akarnya. Allah akan jatuhkan. Tapi apa diajari untuk apa? Untuk menggoyangkan. Ini dia goyangkan dulu lah. Jatuhlah apa namanya rotok dan dimana. Demikian juga para orang seperti saya tadi di antara menyebutkan kenapa Allah perhatikan masalah sebab itu harus dilakukan. Tatkala Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, Allah mengatakan nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Tatkala mereka tidur dalam gua selama berapa tahun? 309 tahun. 309 tahun kalau bulan Hijriah, atau kalau berapa? Syamsiah 300 tahun. Allah kenapa menggoyang-goyangkan kanan dan kiri? Dan Allah mengatakan bahwa kalau seorang tidur terus dalam satu arah akan membuku apa? Membuku darahnya. Sehingga Allah balik kanan, balik kiri supaya apa? Tidak beku darahnya. Allah mampu untuk membuat mereka tidak beku dan hidup, tapi Allah mengajarkan kepada kita ada sebab supaya dia darahnya tidak beku, maka dibolak balik ke kanan, dibolak balik ke kiri. Jadi kalau dengan Allah hukum, kita tatkala ingin menjadi orang yang berhasil, ingin perbaiki ekonomi kita berusaha dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan sangat yakin kalau seandainya kita menambah ketakwaan kita, kalau seandainya kita ikhwan dan akhwat sekalian tiap hari bangun malam jam 3 malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta ditambah rezeki, pasti Allah akan rezeki. Pasti Allah akan rezeki. Tambah ketakwaan kita. Yang jadi masalah kita kurang bertakwa. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kalau kita bangun jam 3, tatkala orang mati tidur, kita cari muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang turun ke langit dunia. Hal mustaghfir fa'aghfirullah. Hal minta ini fa'ufiyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara hamba-hambaku yang minta maka aku akan kabulkan permintaannya. Mana di antara hamba-hambaku yang beristighfar maka aku akan ampuninya. Kalau kita bangun jam 3 malam orang semua tidur, kira-kira Allah perhatikan. Pasti Allah perhatikan. Ya ada hambaku yang jadi perhatian, minta diberi rezeki, Allah kasih. Coba praktekkan, pasti Allah kasih, yakin. Tapi masalahnya kita tidak praktekkan. Sholat malam kita tinggalkan. Sholat ini tapi sholat kita tidak pernah. Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang tidak sholat witir, kata Imam Ahmad, "Dzaka rajulun su." Itu orang jelek yang tidak sholat witir. Sementara orang tidak mungkin semangat beribadah, kita semangat mentakdir saja. Kalau ibadah tidak semangat, ini masalah. Oleh karena itu Allah yang minta kepada Allah bertawakal dan juga berusaha sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezeki kepada antum semua. Kemudian nasihat yang berikutnya, tatkala kita mendapati artinya kondisi miskin, maka jangan kita nekat mencari harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengambil jalan pintas. Sebagian orang tatkala ingin cepat kaya maka pergi ke dukun. Sebagian orang bahkan sampai menempuh perjalanan yang sangat jauh, ada yang naik gunung, ada yang pergi ke lembah, cari apa? Cari batu kuala, cari batu sakti, sampai masuk ke dalam danau, menempuh jalan yang sangat jauh.
Kadang ada informasi, ada dukun di sana jauh sekali, tinggal di puncak gunung, dia datang cari dukun tersebut. Tidak diperbolehkan karena kita tahu bersama bahwasanya datangi dukun itu merupakan syirikan. Dukun itu juga jadi miskin. Dukun itu juga miskin. Makanya dia buka praktek perdukunan. Kalau dukun yang kaya dia tidak perlu buka praktek perdukunan. Terkadang mungkin tidak ada orang dukun yang dia minta tolong dari miskin, mungkin sama saja minta tolong dukun tersebut untuk membantu dia. Orang datang ke dukun ingin mencari istri cantik, dukun saja istrinya jelek, dia pun tetap saja percaya sama dukun itu. Kemudian sebagai ikhwah, ya, sebagai mereka yang menjumur dalam praktek riba, akhirnya apa pinjam di bank. Kenapa? Karena kondisi ekonomi yang kurang, dia ingin cari modal, tidak punya modal, akhirnya melaksanakan praktek riba ini juga tidak diperbolehkan. Jangan sampai kita menempuh jalan-jalan yang diharamkan seperti praktek riba atau transaksi yang itu ada riba, jangan kita tempuh hanya karena ingin cepat kaya. Ingat bahwasanya kalau kita menjalankan tersebut maka tidak ada barokah dalam harta kita. Kemudian pada kita dengan ayat dan nasihat yang terakhir bagi yang miskin, tidaknya kita qanaah, ya. Orang yang miskin dan dia qanaah menerima rezeki yang telah Allah berikan kepada dia. Setelah dia berusaha ternyata rezeki yang datang di mati itu, maka tidaknya dia qanaah. Kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs. Semuanya kekayaan itu bukan dengan banyaknya barang, tetapi kekayaan dengan apa? Kekayaan hati. Maka barang siapa yang ada sifat qanaah, maka dia akan bahagia, terima dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Berkata Imam Syafi'i, idza kunta taqallil qanu'i fa anta wa man fi dunya sawa'un. Seandainya engkau memiliki hati yang qanaah, maka semuanya engkau dan raja dunia akan sama bahagia. Kalau kita punya jiwa qanaah, menerima, maka kita semuanya bahagia. Seperti raja-raja yang lain, yang mereka mungkin memiliki harta yang banyak, kita mungkin tidak punya harta yang banyak, maka kita akan bahagia seperti mereka. Jadi masalah kita selalu memiliki rasa tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga sudah kita miskin, hati kita pun sesak, kita pun apa? Kalau lihat ada orang kaya sedikit kita jengkel. Ini menjadikan kita ternyata dalam penderitaan. Kemudian jangan lupa untuk berhemat. Jangan lupa untuk berhemat. Tatkala kita punya uang pas-pasan, jangan kita keluarkan uang dengan cara yang boros. Hendaknya kita berhemat mengatur pengeluaran kita atur sehingga meskipun penghasilan kita sedikit bisa memenuhi kebutuhan kita yang banyak. Oleh karena itu kalau kita lihat gaji kita berapa, ya, kita cocokkan dengan kebutuhan kita, maka kita atur. Jangan sampai kita mengeluarkan duit dengan tanpa perhitungan. Kemudian bekerja dengan kerja apa saja, jangan kita sok, ya, ikhwah sekalian. Ada pekerjaan apa saja yang penting halal, kita kerjakan dan kita tekuni. Jangan kita malu-malu. Kalau itu halal kerjakan, tidak jadi masalah. Dulunya mungkin kita bos, sekarang malah jadi tukang, jadi masalah, kerjakan. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, kita tinggalkan. Tapi kalau belum ada pekerjaan yang lebih baik, jangan kita nekat spekulasi. Akhirnya pekerjaan yang sudah ada kita tinggalkan, kita malah pekerjaan yang belum jelas kita cari, akhirnya tidak dapat. Oleh karena pekerjaan apa saja, kalau itu halal, maka kita tekuni dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyabarkan kita, menyabarkan ikhwan-ikhwan yang miskin dan memberi rezeki pada mereka. Adapun yang berikutnya, Fani Billah dan Allah Ayatum, nasihat yang berikutnya buat orang-orang yang kaya di antara ikhwahnya. Dalam bagian saya katakan tadi, di antara ikhwah banyak miskin, namun di antara mereka juga ada yang kaya. Yang pertama, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang kaya atau yang merasa kaya, hendaknya ingat bahwasanya kekayaan yang mereka peroleh itu bukan karena kehebatan dia. Jangan sampai mereka seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Dan kalau Qarun kaya disebut oleh kaum ini mengatakan saya kaya ini karena ilmu saya. Ada dua tafsiran para ulama, ada yang mengatakan saya kaya ini karena saya yang pandai berdagang, saya pandai mencari harta. Yang kedua tafsiran ini mengatakan saya ini kaya karena memang Allah tahu saya berhak untuk kaya. Ini tidak boleh. Jangan sampai kita sekali memiliki harta yang kaya, harta yang banyak, kemudian kita katakan memang saya hebat karena saya pandai dalam berdagang, atau mengatakan karena memang Allah tahu saya berhak untuk kaya. Ini sebenarnya tidak boleh. Ini adalah pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahwa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang yang lebih cerdas daripada kita.
Betapa banyak orang yang memiliki modal lebih banyak daripada kita, namun ternyata usahanya gagal. Orang yang lebih banyak daripada kita ternyata bangkrut. Oleh karena itu rezeki yang Allah berikan kepada kita memang benar atas usaha kita. Namun ingat bahwasanya semua semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting nasihat bagi orang-orang kaya yang memiliki kelebihan duit, hendaknya mereka membantu fakir miskin. Ketahuilah bahwasanya harta mereka itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki itu bukan harta kita murni. Buktinya kalau kita meninggal sudah, harta kita langsung turun kepada ahli waris kita. Bukan harta kita, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bertanggung jawab atas harta kita. Jadi harta kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan harta kita untuk sebaik-baiknya untuk membantu orang lain. Ingat sebuah hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, hadis yang sangat agung menurut saya, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu fi qalbi muslim. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu rasa kesenangan yang dimasukkan ke dalam hati orang muslim. Kita seorang muslim punya harta, kita senangkan dia. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih hadiah, dia senang, maka itu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW, "Au yasifu anhu qurbatan," atau dia menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh saudaranya. Saudaranya menghadapi kesulitan, dia hilangkan kesulitan tersebut dengan duit dia, dengan kemampuan dia. Au yasruda anhu ju'an, atau dia menghilangkan rasa lapar dari saudaranya. Au yaqdi anhu dainan, atau dia melunasi hutang saudaranya. Itu pahala yang sangat besar, yang sangat amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW, "La an amsi ma'a asin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'tasi fi hadzal masjid sahra." Kata Rasulullah SAW, "Saya berjalan menemani saudara saya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan." Antum tahu iktikaf di Masjid Nabawi itu biayanya berapa? Sekarang berapa biayanya? 20 juta kan? Apalagi bulan Ramadan, biaya sangat besar untuk tidak iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Kata Rasulullah SAW, lebih saya temani saudara saya untuk memenuhi kebutuhan daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Oleh karena itu, dan sebagainya. Kita ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, tapi ingat, membantu orang lain ibadah yang sangat luar biasa menjadi sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi apa namanya ikhwah yang memiliki kelebihan harta, bantu saudara kita. Karena itulah ciri khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan suka membantu orang lain. Itu Nabi dikenal dengan dirinya. Tatkala turun malaikat Jibril memberi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali melihat malaikat Jibril di Gua Hira dengan bentuk yang aslinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam timbul rasa takut. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lari menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dan dia mengatakan, "Ini khashitu ala nafsi. Saya khawatir sesuatu menimpa diri saya." Disebut oleh para ulama, Nabi khawatir dia gila. Jangan-jangan saya gila kok melihat makhluk yang sangat luar biasa. Saya takut saya gila. Apa kata Khadijah istrinya? "Kalla wallahi abshir." Sekali-sekali tidak. Bergembiralah engkau wahai Muhammad. La yukhzika Allahu abadan. Allah tidak akan menghinakan engkau wahai Muhammad. Kemudian apa kata Khadijah? "Innaka latasirur rahim." Wahai Muhammad, engkau senantiasa bersilaturahmi. Wa tasbuqul hadis, dan engkau senantiasa jujur. Wa tahmilul kalla, dan engkau selalu membantu orang yang belum bisa mandiri. Ada orang belum bisa mandiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu. Wa tasbihul ma'dum, dan ada orang yang miskin, orang miskin tidak punya apa-apa, Rasulullah bantu. Wa tasbihul baik, dan engkau senantiasa menjamu kamu. Wa tu'inu ala ma'rifil haq, dan engkau selalu membantu orang tak kena musibah. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal oleh Khadijah. Kata Khadijah, engkau selalu silaturahmi, selalu jujur berkata, selalu menjamu kamu, selalu membantu orang yang belum bisa mandiri, selalu memberi makan fakir miskin, dan selalu membantu orang terkena musibah. Kalau perkara ini demikian, Allah jangan menghinakan engkau wahai Muhammad. Demikianlah kisahnya tadi. Itulah sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh amalannya berusaha untuk apa? Untuk beri faedah kepada orang lain. Jadi ingat hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain.
bukan mencari manfaat dari orang lain, bukan mengambil kesempatan dari orang lain. Kita salafin berusaha memiliki sifat seperti ini, sifat senantiasa membantu orang lain, memberi manfaat kepada orang, menyenangkan hati orang lain. Terutama di antara ikhwah, menyenangkan hati sama ikhwah. Jangan malah buat memiliki dia. Nilai-nilai seperti ini yang sering hilang dari ikhwah. Kita emang ngaji benar masalah tauhid, masalah kesyirikan, masalah bid'ah itu bagus, tapi jangan lupa masalah akhlak juga sangat penting. Justru akhlak itu merupakan bukti daripada akidah. Makanya Rasulullah SAW sering dalam hadis menggabungkan antara akhlak dengan akidah. Contohnya Rasulullah SAW, "Wala yajtami'u asyuh wal iman bi qalbi 'abdin abada." Hadis riwayat Hasan. Hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba keimanan dan pelit, tidak akan berkumpul. Rasa fikir, rasa pelit tidak akan berkumpul dengan keimanan dalam hati seorang hamba. Artinya kalau ada seorang yang salafi, kemudian pelit, itu salafinya dipertanyakan, imannya dipertanyakan. Dia bicara tentang iman kepada hari akhir, bicara tentang yaumil akhir, tapi mana keimanannya? Kalau orang yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah dan Allah akan beri ganjaran atas sedekahnya, dia akan bersedekah. Jadi kalau dia pelit, punya harta pelit, berarti imannya cuma ngomong kosong saja, cuma manis bibir. Ilmunya itu hanya wacana, tidak diamalkan. Rasulullah SAW bersabda juga, "Man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Ada tamu kita jamu dengan sebaik-baiknya. Yakin bahwa Allah akan mengganti. Yang menyedihkan kita dapat kita lakukan pelit, ingat. Maaf. Apalagi digembar-gemborkan yang penting akidahnya, akhlak buruk tidak apa-apa. Maaf. Tukang tahdir untuk pengen bela tahdirnya bilang ini dari keluar faedah. Yang penting akidahnya, akhlak buruk tidak apa-apa. Mana ulama salafi zaman salaf dulu ya, akidahnya bagus, akhlaknya buruk. Datangkan saya satu contoh saja. Yang akhlaknya buruk pelit tapi salafi. Ini salafi model sekarang aja seperti ini. Oleh karena itu, perhatikan seperti hadis-hadis ini. Kalau antum mau jujur antum lihat hadis tentang akhlak, bagi tolong terbatas. Berapa hadisnya tentang akhlak semua? Kitab tauhid sedikit. Hadis-hadis tentang tauhid sedikit. Bukan berarti tauhid tidak penting, tidak. Karena akhlak ini merupakan penjelasan dari tauhid. Akhlak ini adalah peraturan dari tauhid. Dalam kitab tauhid ada bab maja'at sabar, bab tentang rasa sabar dalam kitab tauhid. Justru akhlak itu merupakan praktek daripada tauhid. Maka sungguh menyedihkan jika ternyata kita yang mengaku sebagai ahli tauhid, namun akhlak kita buruk, malah pelit, ya. Tidak suka membantu saudaranya. Saudaranya sudah datang sama dia dengan wajah menunjukkan dia itu butuh, tapi kita seperti cuek, seakan-akan tidak kenal. Oleh karena itu bilang dari Allah yang ini nasihat saya bagi orang-orang yang lebih punya duit, ya. Bantulah saudara tidak dibantu, ya. Demikian juga orang yang misalnya dibantu, misalnya Rasulullah SAW, inna salaf yajri majra sabri sadaqah. Rasulullah SAW mengundangkan orang lain, itu pahalanya seperti setengah sedekah. Kalau kita mengundangkan kepada saudara kita 100.000, seperti kita sedekah 50.000. Meskipun dia kembalikan duit itu, tapi kita seperti sedekah 50.000. Kita kalau masih pelit menyumbangkan 50.000, sudah mutangi dia lah 100.000. Sama saja dengan memberi sedekah 50.000 ini. Nah, kita yang punya duit, jangan kalau ada saudara kita minta bantuan, kita kasih. Yang ini masalah, sebaliknya ini juga demikian. Pinjam duit tidak akan dikembalikan. Jadi pinjam duit, pinjamlah duit, dikasih. Seakan-akan memang tugasmu wajib kamu kan bantu saya. Memang wajib untuk bantu saya kasih duit ini. Seakan-akan mana setelah pinjam duit tidak pernah ingat bahwa dia wajib untuk membayar utang. Sebagai ilmu ditagih malah marah-marah. Gimana utang? Kamu tuh nagih-nagih mesti banyak duit mesti saya. Justru dia ditagih malah marah-marah. Akhirnya apa? Orang yang kaya jadi pelit, mau kasih pinjam duit juga jadi takut. Jangan-jangan nggak dikembalikan sebagaimana yang lainnya. Oleh karena itu dari dua pihak diperbaiki, yang miskin juga perbaiki diri, yang kaya juga perbaiki diri. Jangan pelit-pelit. Ya. Harta tidak akan dibawa mati. Satu rupiah pun kalau kita masuk yang lain tidak akan kita bawa. Tidak akan kita bawa. Anak-anak kecil tidak tinggal harta satu rupiah pun tidak akan kita bawa. Demikian ini orang dilatih Allah ya, apa yang kita sampaikan pada hari ini kurang lebihnya mohon maaf ya.
Nantinya kalau ada yang mau bertanya, Anda silakan. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau tidak, Anda bisa tanya kepada Al-Ustaz yang bertanya saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu. Apa lagi? Istirahat dulu.